إن الحمد لله نحمده ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على رسولك المصطفى محمد. أما بعد، فيا جماعة المسلمين، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. لقد قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال في آية أخرى: وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. وقال صلى الله عليه وسلم: يأتي على الناس زمان كلهم يأكلون الربا فمن لم يأكل منهم أصابهم من غبارها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Kaum muslimin, saudara seiman, jamaah Jumat yang kami muliakan, alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Ini sudah Jumat bulan kedua bisa kita nikmati. Sesudah dari Sya'ban dahulu kita tidak bisa Jumatan. Semoga nikmat ini Allah kokohkan kepada kita, sehingga Jumat depan kita masih bisa Jumatan hendaknya. Poin yang ingin kami garis bawahi di waktu yang berbahagia ini, sebagai bagian dari mau'izah dan wasiat taqwa, Nabi SAW mengajarkan kepada kita untuk berhijrah. Walaupun makna ini di rentang Mekah dan Madinah tidak lagi berlaku sesudah Mekah menjadi daulah Islamiyah, sesudah Mekah ditaklukkan oleh Nabi SAW bersama para sahabat, maka Nabi menyampaikan: la hijrata ba'dal fathi walakin jihadun wa niyyah. Tidak ada lagi kewajiban berhijrah dari Mekah ke Madinah sesudah penaklukan kota Mekah itu dan dia menjadi darul Islam, tetapi yang ada adalah kewajiban berjihad dan berniat. Maka kaum muslimin, salah satu bagian dari sisi takwa adalah meninggalkan dan menjauhi larangan. Maka siapa yang ingin hari ini berhijrah, kita sangat takut dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi kita baca di akhir muqaddimah tadi. Dan ini adalah materi ulangan karena kami memandang penting untuk mengulang ini di momen hijrah tahun baru Islam 1422 Hijriah ini. Apalagi ini adalah hari yang suci, hari yang diandaikan oleh Nabi SAW. La in baqitu ila qabilin la asumanna at-tasi'. Seandainya saya hidup tahun depan, saya tidak hanya akan mempuasakan 10 Muharram Asyura, tapi juga mempuasakan Tasu'anya 9 Muharram, dan itu hari ini. Maka berbahagialah orang-orang yang memilih puasa pada hari ini karena mengamalkan sunnah masa depan dari Nabi SAW. Sunnah yang tidak sempat beliau laksanakan karena bahasa beliau sendiri sudah mengisyaratkan bahwasanya mungkin beliau tahun depannya tidak hidup lagi. Maka kita berbicara soal masa depan, hijrah adalah hal yang niscaya. Karena Nabi memberikan kaidah hijrah itu adalah wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Orang yang berhijrah, orang yang pindah dari kondisi buruk kepada kondisi lebih baik adalah orang yang meninggalkan apa yang Allah larang darinya. Dan secara internasional diderita oleh kita kaum muslimin dan juga bahkan orang kafir
deraan riba. Kaum muslimin, ayat di Al-Quran sampai 4 titik membahas tema riba ini. Dan yang pertama adalah ayat yang tadi kita baca dalam surah Ar-Rum ayat ke-39. Allah mengisyaratkan celah terhadap riba di ayat ini karena masyarakat jahiliyah dahulu memandang itu tidak tercela. Allah pilih bahasa yang sangat indah. Apa saja bentuk riba yang kamu lakukan supaya dia menjadi hartamu berlipat ganda di harta orang lain, bertambah di harta orang lain, di harta manusia, maka dia tidak bertambah di sisi Allah Ta'ala. Sebaliknya, apa saja zakat yang kamu tunaikan, kamu inginkan wajah Allah, kamu inginkan redha Allah di sana, maka merekalah orang yang mendapatkan balasan lipat ganda. Kemudian dalam surah Al-Maidah Allah mengisyaratkan celah ini kepada umat sebelum kita. Bani Israel, Yahudi dihukum oleh Allah, salah satunya adalah wa akhdhihimur riba wa qad nuhu anhu wa aklihim amwalan nasi bil batil. Mereka mengambil riba padahal mereka sudah dilarang mengambil riba, dan mereka memakan harta orang lain dengan jalan haram secara batil. Kami hanya ingin menegaskan satu titik saja. Ketika di pembahasan riba, memang sebagian orang memahami yang akan masuk neraka, yang tercela hanyalah orang yang diuntungkan oleh riba tersebut. Siapa itu? Nan balabo dari riba, yang mendapat untung dari riba. Tetapi para ulama memahami dari hadis Nabi SAW ketika Nabi menyebut 4, itu lebih dari 4. Siapa saja, ini bahasa ringkasnya, siapa saja yang terkait dalam hal mendukung riba, maka dia termasuk dalam celah itu, maka dia termasuk dalam ancaman azab. Kenapa? Karena mendukung kebaikan adalah kebaikan, dan mendukung serta membiarkan kemungkaran adalah kemungkaran. Dalam hadis riwayat Muslim itu sangat jelas. La'anallahu akilar riba wa mu'kilahu wa syahidaihi wa katibahu. Allah melaknat. Mari kita garis bawahi kembali apa arti laknat. Laknat di bahasa kita artinya kutuk. Dalam bahasa Arab artinya adalah at-tardu min rahmatillah. Diusir dari rahmat Allah, dari kasih sayang Allah Ta'ala. Itulah arti laknat. Allah melaknat. Padahal kita tidak bisa masuk surga kalau tidak Allah masukkan ke dalam rahmatnya. La yudkhila ahadam minkumul jannah amaluhu. Nabi SAW menyampaikan tidak akan masuk surga seorang pun, tidak akan memasukkan seorang pun ke surga amalnya. Sahabat di sana bertanya, wala anta ya Rasulullah, tidak pula engkau wahai Rasulullah? Nabi menjawab, wala ana illa ayyataghammadani Allahu birahmatin minhu wa fadlin. Tidak pula aku masuk surga dengan amalku kecuali sesudah aku diliputi oleh Allah dengan rahmat dan karunia-Nya. Hukum itu untuk Nabi dan itu hukum juga untuk umat. Amal kita tidak akan berguna kalau belum dipandang layak kita oleh Allah dapat rahmat. Maka orang-orang yang hari ini terlibat dengan riba, salatmu akan sia-sia, puasamu akan sia-sia, karena amalmu tidak akan berguna bagimu kalau tidak dimasukkan oleh Allah ke dalam rahmatnya. Dan kita tahu Allah dan Rasulnya melaknat, mengutuk, mengusir dari rahmatnya. La'anallahu akilar riba, orang yang makan riba, orang yang diuntungkan oleh riba, wa mu'kilahu, dan yang memberikan makannya. Imam Syaukani menjelaskan kata mu'kil itu artinya adalah al-mu'ti, yang memberi, yang membayar. Padahal dalam akad riba yang membayar adalah korban. Ini berutang 1 juta, aturannya bayi 1 juta, bayi 1.200.000. Dia dirugikan oleh riba. Tetapi kenapa dia masuk dalam kutub? Karena akad riba sama dengan zina. Zina tidak pernah terjadi sendirian. Zina itu karena sepakat berdua baru terjadi. Kecuali zina kecil. Itu pun masih susah untuk dikatakan zina satu arah.
Walaupun zina kecil itu mungkin. Maka itu disebut dengan misalnya khainatul a'yun, mata yang khianat, mata berzina. Itu mungkin satu arah, tapi tidak selalu. Karena memang ruangnya dibuka dari sebelah. Sering mata itu berzina karena melihat aurat yang tersingkap. Kenapa aurat itu tersingkap? Karena disingkap. Maka dua-duanya berdosa. Demikian juga halnya dengan riba. Dua-duanya berdosa. Yang bayar berdosa, yang menerima berdosa, dua-duanya dikutuk. Kenapa? Karena ini tidak terjadi sendirian. Kemudian perangkat pendukungnya, wa syahidaihi, dua orang yang mau menjadi saksi transaksi haram ini, akad haram ini, wa katibahu, dan penulisnya. Nabi di sini sebutkan 4 karena memang di zaman beliau riba seringnya hanya membawa 4 unsur ini. Di zaman kita sekarang cakupan riba lebih luas lagi. Petugas keamanan tempat riba itu kena kutuk. Tukang sapunya kena kutuk. Kenapa? Kalau tempat riba itu tidak aman, tidak ada yang mau transaksi ke sana. Kalau tempat riba itu kotor, tidak ada yang mau ke sana. Karena dibantu oleh tukang sapu ini, maka orang ke sana. Karena tempat riba bersih. Maka wahai saudaraku sama mukmin, kita harus bicara soal kembali masa depan yang harus dipikirkan lebih dibanding hari ini. Sebagian orang berpikir zaman kini Ustaz, kalau tidak berutang tidak sukses. Mau sahur. Kita anggap itu diterima. Bukankah cara berhutang masih ada jalan lain yang halal? Berapa banyak orang-orang soleh yang bingung menginvestasikan uangnya? Tinggal kita mempertemukan link-link ini saja antara orang-orang soleh yang amanah dengan orang-orang soleh yang kaya yang kebingungan bagaimana menyetorkan dan bagaimana mengsedekahkan hartanya. Nah, inilah yang sering terjadi di sebagian kaum muslimin. Minjam kadu sana payah. Kenapa? Karena memang kadang payahnya dari yang mengutang juga. Bahasanya utang tapi sebenarnya minta. Ya wajar orang yang punya uang tidak mau minjamkan lagi. Tapi kalau dari awal amanah, ketika jatuh tempo lunasi, apapun caranya usahakan untuk lunasi. Bahkan usahakan untuk melunasi lebih awal. Orang pasti percaya, ngulang lagi pasti diberi. Karena Nabi SAW sudah mengabarkan, memberikan piutang itu hukumnya sunnah, berhutang hukumnya mubah. Artinya memberi orang yang dalam kesusahan sebuah pinjaman adalah berpahala. Bahkan pahalanya bisa jadi 18 kali lipat, atau setidaknya setengah dari pahala sedekah. Karena Nabi SAW mengabarkan iktiradu marataini kasadaqatihi marrah. Memberikan pinjaman 2 kali sama dengan mengsedekahkannya sekali. Maka kalau ada orang berutang 500.000, dia lunasi kemudian 500.000 lagi utang, maka itu sudah sama dengan bersedekah 500.000 padahal uang kita tidak keluar. Itulah pahala orang-orang kaya yang memberikan bantuan. Ketika orang-orang kaya ini, lembaga keuangan yang kaya ini mengalihkan akad untuk mengambil untung duniawi, padahal Allah membolehkan di sini hanya untuk untung ukhrawi tapi tidak untung duniawi dan juga tidak rugi duniawi. Dialihkannya itu menjadikan laknat Allah, dikutuk oleh Allah sendiri. Maka termasuk juga kita sampaikan di sini bagi para pemegang kekuasaan. Nabi sudah memberikan kaidah umum, kullukum mas'ulun. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kamu adalah penggembala, setiap kamu adalah pemimpin dan setiap kamu akan ditanyai tentang gembalaannya. Seorang presiden adalah penggembala di negara, seorang gubernur adalah penggembala di provinsi, seorang direktur utama adalah penggembala di perusahaan. Seorang kepala bidang adalah penggembala di bidangnya. Allah akan tanyai soal gembalaannya. Apakah dia membiarkan hal haram terjadi di wilayahnya atau justru dia membuka ruang lebar-lebar untuk kebaikan dan menutup ruang kemungkaran?
Ketika pemegang kekuasaan menggunakan kekuasaannya untuk memperlebar ruang kebaikan, maka mereka adalah pemimpin kaumnya, orang yang dipimpinnya untuk mendahului mereka masuk surga. Tapi kalau justru pemegang kekuasaan menggunakan kekuasaannya untuk keburukan dan murka Allah dan laknat Allah, maka mereka akan sama dengan Fir'aun, pertama masuk neraka di kalangan kaumnya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum.